Dulu, hanya berselang beberapa waktu sesudah Pilpres 2024, kita mendengar ada upaya dari kubu-kubu di Nahdlatul Ulama yang disokong oleh Pak Jokowi, yang disokong oleh Presiden Jokowi, buat merebut Partai Kebangkitan Bangsa dari Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar, merebut PKB dari Caimin. Terima kasih terkhusus Kiai Imam Jazuli yang 7 tahun gak pernah keluar pesantren. Hari ini hadiah spesial buat saya. Berkenan rawuh hadir di sini Kiai Marzuki Mustamar. Terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagi nanti. Cuma tanda tangan ngono gampang. Yang mengejutkan, tapi sekarang ternyata posisi Caimin belum juga tergoyahkan. Bahkan sebaliknya, posisi Gus Muhaimin Iskandar tampaknya malah semakin kuat di PKB. Dan sebaliknya, posisi kelompok Gus Yahya Khalil Stakuf dan Gus Yakut Khalil Qomas di Nahdlatul Ulama malah tampak melemah setelah dihantam berbagai skandal. Mulai ini Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang sebenarnya kita tahu habitatnya adalah politik, kan politisi dia, yang dia menyatakan akan membentuk tim pansus, dia sebenarnya begitu ya, panitia khusus untuk kita istilahnya mengkudeta ya Muhaimin dari, atau merebut kembali PKB dari tangan Muhaimin. Kira-kira langsung ditangani oleh pansus angket. Pansus angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang. Fokus di situ. Ya. Kan kalau kita baca alasannya itu semakin katanya makin ahistoris gitu. Ada kalau ahistoris itu kan artinya ada kekhawatiran kalau PKB makin menjauh dari PBNU gitu ya. Tapi saya lihat ini ada juga yang kontradiktif kan, karena ya Stakuf sendiri kan selalu menyatakan bahwa tidak ada satu partai politik pun yang boleh membawa-bawa nama NU, ya, termasuk juga Capres juga begitu. Jadi tidak ada jadi PBNU itu pingin steril dari partai politik. Nah sekarang pertanyaannya kok kenapa justru dipersoalkan secara katanya sudah mulai melupakan historinya atau high story dengan pembentukan PKB gitu. Kan ketika Pilpres kemarin, ketika Caimin itu menjadi wakil dari Anies, menjadi cawapres untuk 01 ya Mas Ersul, dia mengatakan bahwa itu bukan wakil dari NU, itu bukan wakil dari PBNU, jadi harus dipisahkan begitu. Dan antara PKB dengan PBNU itu berbeda, itu organisasi, ini adalah organisasi massa, itu adalah organisasi politik, jadi tidak saling berhubungan gitu. Ada poin yang belum diucapkan oleh Gus Ipul atau bahkan yang harusnya diucapkan oleh Ketua PBNU Pak Yahya. Jadi argumennya apa itu kalau PKB mau dirampas oleh NU itu? Kita cuma mau lihat itu sebagai PKB adalah lembaga politik, dia udah jadi milik publik, bahwa asal usulnya adalah NU, ya iya itu namanya begitu. Nah, beberapa hari terakhir ini pada saat harlah PKB yang disertai juga dengan Mukernas pada hari Selasa yang lalu, itu memang sempat viral ya pernyataan Caimin begitu, yang dia mengatakan itu di hadapan para pengurus partai lain yang diundang, para ketua umum partai, dan dia mengatakan bahwa amburadulnya begitu ya penyelenggaraan haji kemarin, dan kemudian Yakut yaitu Menteri Agama begitu marah pada kritik yang lontarkan kepada, yang ditujukan kepada dirinya begitu, dan dia juga menyinggung soal bagaimana pelaksanaan haji yang tidak mulus, yang tidak baik, sehingga terpaksa harus dilakukan pansus. Dan tapi kalau kita lihat dari segi masalah struktural, ya memang NU menginginkan ada partai politik kok pada waktu itu kan. Masalahnya adalah NU tidak bisa menginginkan PKB, atau PKB terlalu banyak memanfaatkan nama NU untuk kepentingan pribadi-pribadi. Jadi ini bukan soal istilahnya karena kalah di Pilpres. Jadi kalau menang di Pilpres nggak diambil alih kan, itu soalnya begitu kan. Begitu juga ada sebuah video yang viral begitu ya Mas Ersu ketika itu, yang ketika hadirin semuanya terbahak-bahak karena Caimin mengatakan bahwa ketua dari PBNU begitu ya itu masih Marzuki Mustamar, yaitu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar, yaitu mantan ketua PBNU di Jawa Timur yang dipecat ketika itu pada kontestasi Pilpres yang lalu kan Mas Ersu, yang
sebetulnya ini inti dari persaingan itu apa di antara PKB dan NU. Tentu kita juga tahu bahwa ya Caimin memang cawe-cawenya kebanyakan atau keterlaluan misalnya. Tapi itu kan watak dari seorang pemimpin yang memang dipilih juga di dalam Kongres. Masih ada problem politik Caimin dengan keluarga Gus Dur misalnya, oke, itu soal lain lagi tuh. Nah, ini kayak perang Baratayuda gitu. Perang Baratayuda kan perang saudara seperti antara Pandawa dan Kurawa dan Astina gitu. Mereka kan masih sepupuan juga gitu, sama Caimin dengan Saifullah Yusuf sepupuan, dengan Yeni Wahid dan lain-lain juga sepupuan. Nah, tapi sekarang ini kan PBNU itu memang beda dengan PBNU di eranya Said Agil Syirat ya, yang sangat pada waktu itu hubungan dengan PKB itu sangat dekat, sangat akrab banget begitu ya. Ya nggak ada urusan dengan politik tuh, semua hal tidak boleh membawa nama NU ya. NU tuh. Jadi kalau NU dibalikin ke PKB dibalikin ke NU artinya berpolitik lagi kan? Kan itu kontradiksinya di situ tuh. Tapi lebih dari itu sebetulnya kalau kita baca sejarah-sejarah partai di dunia itu, partai itu kemudian tumbuh menjadi entitas sendiri. Kan yang memiliki PKB itu bukan cuma NU, juga masyarakat yang memilih dia kan.